Di tim kendali mutu, kendali biaya itu kita biasanya melakukan pertemuan, forum-forum yang, reguler yang kita lakukan. Nah, di dalam forum itu kita akan mengeluarkan, suatu kebijakan atau misalnya dari permasalahan yang timbul, pastinya kita setelah kita bahas, kita akan memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi sesuai dengan standar dan regulasi. Saya Nolfi hadir di ruang JKN, ruang diskusi seputar JKN, ruang edukasi dan informasi tentang JKN, serta ruang berbagi cerita dan kisah inspirasi dari peserta JKN. Telah hadir bersama dengan saya di ruang JKN, Dr. Henry Palandeng, Master of Science, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, subspesialis Customer Operation Performance Center, FIS-PH, FIS-CM yang dalam kesehariannya sebagai dosen di Universitas Samratulangi Manado dan sebagai tim kendali mutu, kendali biaya atau TKMKB Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, beliau ini telah menyelesaikan 3 penelitian di bidang kesehatan. Kemudian dari tahun 2022 sampai dengan saat ini aktif sebagai penulis dan kami mencatat ada 8 publikasi artikel ilmiah dalam jurnal bidang kesehatan di dalam dan luar negeri. Kemudian selanjutnya aktif sebagai pemakalah seminar ilmiah bidang kesehatan di dalam dan di luar negeri dalam periode tahun 2022 sampai dengan saat ini. Kami juga mencatat beliau adalah penulis dari 6 karya buku yang diterbitkan dalam periode tahun 2021 sampai dengan saat ini. Beliau juga terlibat aktif dalam tim untuk meneliti atau membuat kajian, kemudian hasilnya didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI dalam periode tahun 2023 sampai dengan 2024 sebanyak 3 penelitian atau kajian. Selanjutnya beliau pernah menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2017. Apa kabar dokter? Sehat-sehat, luar biasa. Ya, terima kasih dokter sudah berkenan hadir di ruang JKN. Iya. Sobat ruang JKN, topik saat ini di ruang JKN yaitu peran tim kendali mutu, kendali biaya atau TKMKB dalam JKN. Iya, dokter, sebenarnya apa itu tim kendali mutu kendali biaya atau TKMKB dan siapa saja yang masuk dalam tim ini dokter? Ya, baik, terima kasih. Jadi TKMKB atau Tim Kendali Mutu Kendali Biaya ini adalah tim independen yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan. Di dalamnya, kami itu terdiri dari berbagai organisasi profesi, ada dokter, ada bidan, kemudian ada juga perawat, apoteker, dan selain itu juga ada perwakilan dari, beberapa fasilitas kesehatan yang, tergabung dalam TKMKB ini. Nah, jadi di dalam, tim ini kami bersama-sama untuk menjaga mutu dan layanan sekaligus untuk mengendalikan biaya, sesuai dengan namanya. Nah, dokter mungkin kita akan lebih dalam lagi ya, menggali tentang, TKMKB ini. Sebenarnya dokter, menurut dokter seberapa penting TKMKB ini dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dokter? Iya, saya ingin memberikan satu gambaran, seberapa penting tim kendali mutu kendali biaya ini. Nah, kita boleh membayangkan JKN itu, Jaminan Kesehatan Nasional itu, menjadi sebuah kapal yang besar. Nah, dari kapal yang besar ini, kami TKMKB itu akan berperan sebagai kompas. Jadi artinya pastinya kan kalau kompas itu,
memberikan arah yang benar dari sebuah kapal. Nah, dengan memberikan arah yang benar apabila misalnya, eee, ada hal yang, mutu layanan yang menurun. Nah, pastinya kan, pasien bisa merasa kecewa. Atau mungkin kalau biaya yang membengkak, pastinya ya ada masalah dengan sistem yang ada. Nah, kami berfungsi, melihat secara, yang saya gambarkan tadi sebagai kapal yang besar, berarti kami itu mau mengarahkan sesuai dengan fungsi kami sebagai kompas. Nah, kemudian dokter, bagaimana TKMKB ini melakukan evaluasi kebijakan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek profesi sesuai kompetensinya, dokter? Ya, baik. Jadi, kalau bicara tenaga medis atau tenaga kesehatan, pastinya mereka harus bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ada, ya. Nah, kami berusaha agar hal itu yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu juga bukan hanya, standar kompetensi tetapi juga ada, standar profesi. Jadi karena kita juga, dari TKMKB itu ada berbagai profesi, itu yang akan, diusahakan kita melakukan, evaluasi kebijakan ya. Jadi sesuai dengan, standar profesi yang, diberikan. Jadi caranya mungkin kita melakukan, audit medis. Kemudian selain audit medis ada telaah, ya kita melakukan telaah dan hal-hal yang, bicara bukan sekadar angka tetapi benar-benar melihat praktik sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi. Iya, dokter, kalau tadi kita berbicara tentang kebijakan kewenangan tenaga kesehatan. Nah, sekarang terkait rekomendasi TKMKB. Bagaimana TKMKB ini memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dalam hal penerapan mutu layanan medis, dokter? Baik, jadi kalau tadi kita bicara perbedaan pemahaman itu biasanya itu pasti sering terjadi. Iya. Nah, kalau kita, TKMKB pastinya kita akan menjadi penengah ya. Dari penengah itu kita akan memberikan rekomendasi. Dari rekomendasi yang ada, pastinya itu harus berbasis, standar yang, kita sudah tentukan, standar profesi ataupun standar pelayanan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa, kedua belah pihak, BPJS dan juga FKTP dan FKRTL itu akan punya acuan yang sama. Nah, kita akan menjadi penengah dalam perbedaan yang kita dapati. Nah, iya. Kemudian dokter, kalau tadi mendengar penjelasan dokter tentang peranan TKMKB, nah, bagaimana TKMKB ini dokter melakukan pembahasan terhadap usulan perbaikan kebijakan secara khusus layanan kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional ini, dokter? Ya, di tim kendali mutu kendali biaya itu kita biasanya melakukan pertemuan, forum-forum yang, reguler yang kita lakukan. Nah, di dalam forum itu kita akan mengeluarkan, suatu kebijakan atau misalnya dari permasalahan yang timbul, pastinya kita setelah kita bahas, kita akan memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi sesuai dengan standar dan regulasi. Iya, kemudian dokter, bagaimana, TKMKB ini membahas hasil audit medis yang membutuhkan kebijakan baru, dokter? Bisa memberikan gambaran kepada semua sobat di ruang JKN? Ya, jadi, hasil dari audit medis setelah kita membahas di dalam rapat tim kendali mutu kendali biaya, kita akan memberikan satu rekomendasi ya, rekomendasi yang pastinya, rekomendasi tertulis yang kita berikan kepada BPJS dan kemudian kita, akan mendapatkan, hasil akhir yang sudah, kita sepakati bersama dari apa yang menjadi, bagian dari hasil medis tersebut.
Nah, dokter akhir-akhir ini kan kita sering mendengar begitu banyak, informasi informasi tentang, eee, anti fraud atau anti kecurangan atau GCG dokter. Nah, bagaimana peran TKMKB menyingkapi, hal ini dokter? Ya, jadi, anti fraud, ataupun mungkin anti kecurangan kita, berusaha untuk menghindari. Good clean government itu, eee, menjadi bagian kami untuk kami awasi, ya. Jadi ada, pengawasan yang kami lakukan, yang menjadi tugas juga atau menjadi bagian dari tanggung jawab dari tim kendali mutu, kendali biaya. Nah, prinsip, transparansi dan akuntabilitas itu yang kami pegang, sejalan dengan, good and clean governance itu. Iya. Kemudian, dalam TKMKB ini dokter, bagaimana, tim ini melakukan evaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta dalam menyusun profil pelayanan kesehatan dokter, bisa memberikan gambaran kepada kami di ruang JKN dokter? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan. Nah, kami tim kendali mutu, kendali biaya itu menyusun profil, pelayanan kesehatan. Nah, dari profil pelayanan kesehatan ini kita, menjadikan profil ini menjadi dasar agar, kita bisa memperbaiki mutu layanan. Dan tentu semua yang, terjadi di dalam pelayanan itu, kita berharap, semuanya itu harus sesuai dengan standar yang, ada. Baik itu secara nasional yang sudah ditetapkan, agar kita boleh mengikuti, setiap standar yang, eee, ditetapkan itu. Nah, tadi dokter mengatakan tentang dasar ya, dasar, dari hasil evaluasi. Apakah ini juga bisa mempengaruhi kebijakan ataupun regulasi terbaru untuk, menunjang keberlangsungan, jaminan kesehatan ini dokter? Ya, saya harus menyetujui itu karena kita misalnya harus mengintegrasi data mutu biaya itu, secara, secara digital ya, karena sekarang era digital jadi Iya, semuanya itu dilakukan secara digital. Selain itu juga dengan, cara yang boleh kami lakukan yaitu kolaborasi lintas profesi dan itu, pastinya akan memperkuat ya, JKN yang ada sampai saat ini, juga untuk peningkatan kapabilitas ya dari ya, saya sebagai akademisi, pastinya mau supaya JKN ini akan berlangsung secara terus-menerus. iya. Kemudian ini lagi dokter, menurut dokter, apa sebenarnya peran utama TKMKB ini ya, dalam memastikan bahwa pelayanan medis secara khusus, jaminan kesehatan nasional ini itu sudah sesuai dengan standar klinis nasional atau internasional, dokter? Iya. Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang sudah mungkin saya jelaskan, tadi, eee, ada acuan yang kita pakai. Nah, selama kompetensi dari tenaga medis, tenaga kesehatan itu kita pakai, kemudian juga ada, standar profesi yang kita pakai, itu yang akan menjadi, dasar bagi kita untuk melihat hal itu. Iya, dokter, eee, sebenarnya dalam TKMKB ini menurut dokter, apalagi yang masih harus dipertajam supaya sinergi dengan jaminan kesehatan nasional makin diperkuat seperti saat ini, Dok? Ya, misalnya kita melakukan integrasi. Tadi integrasi mutu untuk melihat, biaya secara, digital karena era digitalisasi. Kemudian juga kita pasti melakukan kolaborasi lintas profesi yang lebih intensif dan itu yang, diusahakan agar itu bisa terlaksana. Iya, kemudian dokter, bagaimana TKMKB ini, mengelola data secara digital dan data konvensional
untuk menghasilkan suatu output yang benar-benar berkualitas dalam jaminan kesehatan nasional, sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi yang, tentu saja akan bermanfaat untuk, pelayanan kesehatan secara khusus di Indonesia ini, Dokter. Ya, baik. Jadi, kami mendapatkan data yang, ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, bicara digitalisasi karena kita sudah, ada di era digital, kita akan langsung mendapatkan, data lewat FKTP, FKRTL itu. Dari, data yang kami dapatkan itu pastinya, akan lebih mudah karena sudah di era digitalisasi, diolah oleh tim kendali mutu, kendali biaya dengan melakukan kajian. Kajian yang kami dapatkan itu kita rapatkan, kemudian kita simpulkan, setelah itu kita memberikan rekomendasi. Iya, Dokter Henry, eee, kira-kira menurut dokter, dari hasil kajian TKMKB atau katakanlah seperti rekomendasi, apakah itu bisa mempengaruhi perbaikan mutu fasilitas kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional, Dokter? Baik, jadi, data yang kami dapatkan itu, sangat penting dalam pastinya untuk memperbaiki, pelayanan kesehatan di FKTP maupun FKRTL. Jadi itu menjadi profil dasar kami untuk memberikan rekomendasi sampai ada, perbaikan sesuai dengan, eee, apa yang menjadi bagian dari tim kendali mutu, kendali biaya. Iya, Dokter Henry, saya cukup tertarik tadi karena penyampaian Dokter Henry tadi bahwa dokter adalah perwakilan atau katakanlah representatifnya akademisi ya, di dalam TKMKB ini. Sebenarnya, apa peranan dan fungsi, perwakilan dari akademisi ini ya untuk atau masuk dalam tim TKMKB ini, secara khusus di Provinsi Sulawesi Utara, Dokter? Ya. Kalau bicara akademik pasti, kita biasanya melakukan segala sesuatu dengan landasan, eee, evidence base atau berbasis bukti. Nah, peran kami, menjadi bagian dari TKMKB itu melakukan kajian-kajian yang kami dapatkan, secara evidence base. Dari setiap apa yang, terjadi kami boleh memberikan kajian bahwa, oh, yang kami dapatkan adalah, hal yang butuh untuk diperhatikan berdasarkan data yang kami olah dan itu menjadi, bagian dari, fungsi akademik. Jadi kami, eee, boleh mengolah data, melakukan, kajian, dari perspektif akademik. Iya, kalau boleh saya tahu Dokter Henry, durasi waktu untuk menentukan suatu kajian itu layak dan tidak layak itu kira-kira seperti apa ya? Mengingat, Dokter Henry ini adalah seorang akademisi ya, artinya bahwa, kajian yang nantinya akan dihasilkan oleh seorang akademisi itu benar-benar bisa memberikan, suatu masukan yang komprehensif ya, terutama dalam TKMKB ini, Dokter. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, dari satu kajian itu memang kita ada beberapa proses ya. Pertama kita akan mengumpulkan data, kemudian dari data itu kita olah, dari, hasil pengolahan data itu kemudian kita sesuaikan dengan, hal-hal yang mungkin sudah ada sebelumnya atau mungkin penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari situ kita boleh memberikan, deskripsi, "Oh, ini yang kita dapatkan saat ini," kesimpulannya kemudian kita boleh, tarik dan kemudian kita boleh memberikan satu hasil kepada, BPJS untuk bisa melihat apakah memang kajian ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan berdasarkan bukti. Iya, eee, iya Dokter, menurut Dokter melihat, program jaminan kesehatan nasional atau JKN di Indonesia ini, eee, kira-kira pandangan dokter seperti apa ya? Eee, iya, kalau bicara jaminan kesehatan nasional, saya lihat ini sesuatu yang sangat penting.
khususnya bagi semua rakyat Indonesia. Kalau, menjadi harapan saya juga bahwa tim kendali mutu, kendali biaya ini harus menjadi bagian yang terdepan, garda terdepan untuk bisa memberikan, dampak ya bagi masyarakat, bagaimana mereka boleh mendapatkan mutu pelayanan yang baik dan memberikan, gambaran kesehatan yang bisa lebih baik lagi dari sekarang. Ya, satu lagi dokter ya, dari pandangan dokter sebagai akademisi, bagaimana profil kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara menurut, pandangan dokter? Nah, profil kesehatan di Sulawesi Utara saat ini, eee, bagi saya itu sudah baik ya, dengan adanya, sinergi antara BPJS, pemerintah, kami sebagai akademisi, kemudian, pengguna, JKN itu sendiri, dengan sinergitas yang baik pastinya kita akan memperkuat keberlanjutan dari jaminan kesehatan nasional ini. Iya, Dokter Henry ini pertanyaan yang terakhir, sebagai anggota TKMKB Provinsi Sulawesi Utara mewakili unsur akademisi, visi dan misi apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya untuk TKMKB Provinsi Sulawesi Utara, Dokter? Visi kami adalah untuk memperkuat layanan berbasis bukti dan efisiensi biaya. Dan kemudian misi kami adalah kami mau mengembangkan kajian akademik yang pastinya sangat berhubungan erat dengan kepentingan tim kendali mutu kendali biaya bagi BPJS Kesehatan. Nah, dengan menjembatani, hal tersebut dunia akademik ini akan menjadi, baik dari sisi praktik pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat. Iya, dokter mengakhiri podcast saat ini, apa harapan atau pesan dokter untuk kita semua di ruang JKN tentang jaminan kesehatan nasional, dokter? Ya, harapan saya TKMKB ini akan menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu dan efisiensi JKN. Kemudian, yang saya harapkan pastinya juga BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, profesi, akademisi harus terus diperkuat untuk keberlanjutan dari jaminan kesehatan nasional. Dan mari bersama kita wujudkan layanan kesehatan yang bermutu, adil, dan berkesinambungan. Terima kasih dokter, saya Nolvi, pamit dari ruang JKN.